Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jusiki Nambaban, NIM 220401010122, mau mempresentasikan UAS Natural Language Programming. Yang pertama, jurnalnya ada Learning Analytics State of the Art. Jurnal ini membahas perkembangan terkini dalam bidang Learning Analytics atau LI, analisa data pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran dan manajemen institusi pendidikan tinggi atau Higher Education Institution atau HEI. Jurnal ini melakukan tinjauan pustaka ekstensif dan menyajikan pengalaman dari berbagai universitas dalam menerapkan LA. Tujuan utama penelitian ini menyoroti penggunaan LA dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa, menjelaskan manfaat dan tantangan penerapan LA di HAE, menganalisis berbagai teknik dan alat yang digunakan dalam LA, mengkaji dampak pandemi COVID-19 terhadap adopsi LA dalam pendidikan. Terus yang selanjutnya, review Journal Learning Analytics State of the Art. Oh ya, masih yang ini, tapi ini membahas metodologinya. Pendekatannya adalah studi literatur berbasis bibliografi mengenai berbagai proyek dan pengalaman LA di institusi pendidikan tinggi. Datanya diambil dari studi kasus 16 universitas yang sudah mengimplementasikan LA. Analisisnya yaitu evaluasi terhadap model, alat, dan teknologi yang digunakan dalam LA serta dampaknya terhadap mahasiswa dan institusi. Kemudian temuan penelitiannya ada tiga. Yang pertama, LE dapat meningkatkan retensi mahasiswa. Kedua, LE dapat mengoptimalkan teknologi pendidikan. Yang ketiga, LE meningkatkan hasil akademik. Terus review jurnal selanjutnya adalah Learning Analytics Dashboards are increasingly becoming about learning and not just analytics. Jurnal ini menyajikan tinjauan sistematis tentang Learning Analytics Dashboards atau LID dalam pendidikan tinggi, dengan fokus pada bagaimana dashboard ini beralih dari sekadar alat analitik menjadi instrumen yang mendukung pembelajaran siswa. Tujuan utama dari jurnal ini diantaranya identifikasi perubahan dalam desain dan implementasi LID, analisa apakah LID masih berbasis analitik atau semakin terhubung dengan pendekatan pedagosis dan lainnya. Kemudian metodologinya yang digunakan adalah Systematic Literature Review atau SLR dengan pendekatan Prisma 2020. Sumber datanya dari database akademik seperti EIA Explore, Scopus, ACM, dan ProQuest. Analisanya memetakan tematik terkait teknologi maturity, informing frameworks, affordances, data sources, and analytical levels. Kemudian review jurnal yang ini penelitiannya yang pertama ada LID yang awalnya hanya menampilkan data, kini lebih diarahkan untuk membantu pembelajaran mahasiswa. Kedua, dashboard yang dirancang sekarang lebih sering didasarkan pada teori pendidikan, seperti self-regulated learning atau SRL. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, LID kini tidak hanya mengendalikan learning management system seperti Moodle atau Blackboard, tetapi juga mencakup data dari sumber eksternal dan laporan mandiri mahasiswa. Kemudian ini jurnal yang terakhir adalah Unpacking Student Engagement in Higher Education, Learning Analytics, a Systematic Review. Jurnal ini membahas bagaimana learning analytics digunakan dalam pendidikan tinggi untuk memahami keterlibatan mahasiswa. Penelitian ini melakukan systematic literature review terhadap 159 studi yang berfokus pada keterlibatan mahasiswa dalam konteks Higher Education Learning Analytics atau HELA. Tujuan utama jurnal ini diantaranya menjelaskan bagaimana keterlibatan mahasiswa dioperasionalkan dalam penelitian LA, mengidentifikasi metode penelitian yang digunakan untuk mengukur keterlibatan, menganalisis penggunaan teori keterlibatan dalam penelitian LA, mengeksplorasi indikator keterlibatan yang digunakan dalam studi HELA, dan menyajikan temuan utama mengenai keterlibatan mahasiswa dalam LA. Metode metode yang digunakan itu Systematic Literature Review atau SLR dengan pedoman Prisma. Sumber datanya dari Studio, dari Web of Science, Scopus, ProQuest, A+ Education, dan Sage Journals. Kemudian temuan penelitiannya itu dominasi pengukuran keterlibatan secara perilaku,
dan juga kelemahan dalam penggunaan teori keterlibatan. Sekian, terima kasih.